Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Bapak dan Ibu jamaah pengajian Sabtu pagi yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan tentu yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang baik pagi hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa duduk bersama belajar menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap pagi selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, atau dalam riwayat wa rizqan wasi'an, rizki yang thayyib, rizki yang luas, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu amal yang diterima. Semoga saya dan panjenengan semua pagi hari ini diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan juga amal kita pagi hari ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau sering berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya agar mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, tapi ada waktunya, tidak semuanya. Kapan itu waktunya? Di waktu pagi. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa duduk bersama
harapannya sekali lagi kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu, salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Uqasyah. Namanya Uqasyah. Uqasyah ini suatu malam berada di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meladeni semua yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Service excellent lah bahasa. Minta apa saja Nabi, Uqasyah saat itu siap untuk memberikan. Nabi tengah malam ingin ambil air, diambilkan oleh Uqasyah, dan kebutuhan Nabi yang lain. Pokoknya hari itu Nabi Muhammad diladeni sama tadi namanya Uqasyah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sosok yang tidak seperti kulit atau tidak seperti kacang yang lupa dengan kulitnya, Nabi Muhammad adalah orang yang tahu rasa terima kasih karena sudah diservis luar biasa, sudah diladeni luar biasa sama Uqasyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada Uqasyah, wahai Uqasyah, minta apa saja, saya akan bantu untuk penuhi permintaan Anda. Saya sudah banyak ditolong, sekarang giliran Anda tolong. Silahkan minta apa saja. Apa kata Uqasyah? La ya Rasulullah, saya tidak ada permintaan apa-apa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terus meminta. Apa? Sobat saya bantu insya Allah. Kamu pingin apa? Kamu punya apa? Kamu punya hajat? Insya Allah saya akan bantu. Apa? Uridu murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, kalau memang demikian saya harus minta, maka saya cuma minta satu. Apa permintaannya? Uridu murafaqataka fil jannah. Saya pingin lagi seperti ini kondisinya, tapi nanti di surga. Jadi saya pingin di surga lagi sama panjenengan. Saya pingin masuk surga dekat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, awa ghairu dzalik. Apakah nggak ada permintaan yang lain? Sudah ya Rasulullah, ini saja. Saya nggak mau minta yang lain. Saya cuman pingin masuk surga, tapi bareng sama panjenengan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban untuk kita semua yang pingin kelak di surga ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawaban ini bukan untuk Uqasyah saja, tapi jawaban ini untuk Uqasyah, sahabat Nabi yang lain, dan untuk umatnya yang mungkin sekarang seperti kita di dunia nggak ketemu Nabi, tapi akan kelak di surga pingin ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jawabannya. Apa kata Rasulullah SAW? Bantu aku ala hawaijika bikathratis sujud. Bantu saya untuk memenuhi permintaan Anda dengan satu hal. Apa itu? Kathratus sujud, memperbanyak sujud. Berarti Bapak Ibu, Uqasyah pingin dekat lagi sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga, dan Nabi Muhammad insya Allah menyanggupi, tapi dengan usaha yang juga perlu dilakukan oleh Uqasyah. Apa itu tadi? Banyak sujud. Maka saya dan panjenengan Bapak dan Ibu semua yang hari ini kita nggak dipertemukan sama Nabi Muhammad di dunia, dan kita berharap kelak di surga ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan sekedar ketemu, tapi bareng sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa tadi usaha yang bisa kita lakukan? Banyak sujud. Tapi Ustaz, apakah sidik-sidik sujud, ujuk-ujuk sujud? Maka
Maka kata para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini, makna kathratus sujud adalah kathratus salatun nafilah, memperbanyak solat sunnah. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, siapa yang ingin bareng sama Nabi Muhammad, siapa yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan siapa yang ingin kelak dipertemukan dalam satu tingkat di surga bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka usaha yang bisa dilakukan adalah memperbanyak sholat sunnah. Habis ini duha bisa, 2 rakaat bisa, 4 rakaat bisa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, siapa yang sholat di pagi hari 4 rakaat, 2, maka Allah Ta'ala akan cukupi sisa harinya. Siapa yang di pagi hari mengerjakan 2 rakaat berarti jadi berapa ini? Jadi 4, maka sisa harinya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat sunnah. Sholat sunnah yang lain, qabliyah, ba'diyah, ada qabliyah subuh, ada qabliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur, ada ba'diyah maghrib, ada ba'diyah isya, ada sholat tahajud, ada sholat witir, dan sholat-sholat yang lain. Pokoknya memperbanyak sholat sunnah itu merupakan kunci kelak dipertemukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak mempertemukan kita semua di surga sebagaimana Allah Ta'ala pertemukan kita di tempat yang baik ini insya Allah, dan tentunya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin 100% apa atau yang di hadapan saya, ibu-ibu atau bapak-bapak semua sepakat bahwasanya dunia ini bukan tempatnya untuk terus senang-senang. Gak ada kesenangan yang terus-menerus di atas dunia. Tidak ada kesedihan yang abadi di atas dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bahkan Allah Ta'ala sampai bersumpah 3 kali, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. 3 kali Allah sumpah. Allah Ta'ala ketika bersumpah itu tujuannya adalah untuk menekankan sesuatu. Dan Allah Ta'ala bersumpah bukan hanya sekali, Allah Ta'ala bersumpah bukan hanya 2 kali, Allah Ta'ala sampai bersumpah 3 kali. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Allah Ta'ala bersumpah fala uqsimu bisyafaq, Allah Ta'ala bersumpah uqsim bisyafaq dengan ini nih apa namanya, kemerah-merahan. Kalau mau maghrib itu ada apa namanya, kemerah-merahan, itulah itu namanya asyafaq. Fala uqsimu bisyafaq wal qamari idza tasaq. Dan Allah bersumpah dengan bulan, wal fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Allah Ta'ala bersumpah dengan cahaya merah, Allah bersumpah dengan waktu malam, Allah bersumpah dengan bulan. Sampai 3 kali Allah Ta'ala sumpah. Apa isinya Bapak Ibu? Isinya Allah Ta'ala menyampaikan latar kabunna tobakon antoba. Kalian tidak akan selalu dalam satu kondisi. Latar kabunna min halin ila halin, kata para ulama tafsir. Latar kabunna tobakon antoba itu maknanya kalian pasti akan melewati dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, dari satu fase menuju fase yang lain. Kalau hari ini sedih, maka besok bisa jadi tambah sedih. Kalau hari ini senang, bisa jadi besok tambah senang. Kalau hari ini dia yang senang, hari ini saya yang sedih, besok dia yang sedih, saya yang seperti ini sudah. Lihat, Allah Ta'ala menyampaikan ketika di perang Uhud,
Ketika di perang Uhud, keadaan kaum muslimin kalah, betul ya? Dan di perang apa satunya sebelum Uhud? Perang Badar. Rasulullah dan para sahabat mereka menang. Saat di perang Badar menang, saat di perang Uhud, para sahabat saat itu bertanya-tanya. Para sahabat saat itu bertanya-tanya dan akhirnya Allah Ta'ala jawab. Para sahabat bertanya, kenapa kok di perang Badar menang, di perang Uhud kita kok bisa kalah seperti ini? Apa penyebabnya? Lihat apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyampaikan, iyam saskum qarhun faqad masal qauma qarhum mithlu. Kalau hari ini kalian kalah, ingat kemarin mereka juga kalah. Kalau hari ini mereka menang, ingat kemarin kalian yang sudah menang. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Seperti itulah hari yang kami pergilirkan di tengah manusia. Hari ini kaum kafir yang kalah, besok ternyata orang Islam menang. Hari ini saya yang sedih, besok panjenengan yang sedih. Hari ini ya insya Allah jenengan senang terus lah ya, jangan sedih lah. Saya saja tidak apa-apa sudah. Hari ini saya bahagia, jenengan juga ikut bahagia. Hari ini kita bahagia, besok tambah bahagia, lusa tambah bahagia. Tapi tidak ada kebahagiaan yang abadi. Tidak ada kesedihan yang abadi. Seperti inilah keadaan dunia. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang pendek ini sedikit saya ingin sampaikan. Terkadang saya pribadi saya dan mungkin saya yakin panjenengan juga pernah mengalami, karena pengalaman panjenengan, umur panjenengan lebih banyak daripada apa yang saya lewati. Terkadang kita terjebak oleh keadaan, oleh kondisi yang kayaknya semua pintu-pintu harapan sudah tertutup. Ditambah ngenes lagi, sosok sahabat yang kita harapkan dia bisa bantu, dia pergi. Dulu saya bantu dia, tapi sekarang saya kena masalah, saya telepon, nggak pernah diangkat. Saudara, sosok yang mungkin kita harapkan saat kita terkena masalah, dia seakan-akan tidak mau kecipratan masalah yang kita miliki. Tetangga yang dia satu tembok dengan kita, saat kita kena masalah, dia pun nutup pintu dan jarang dibuka untuk kita. Semuanya pergi, semuanya lari, seakan-akan harapan sudah tidak ada. Sebab-sebab duniawi sudah terpupuk, sudah kesana, sudah kemari, sudah berusaha, mungkin bisa jadi kena penyakit, sudah habis semuanya. Sawahnya sudah dijual, rumahnya bahkan mungkin sudah dijual hanya untuk berobat. Semuanya sudah habis. Tapi Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, tapi tadi seperti yang saya sampaikan, semuanya sudah hilang. Teman-teman sudah pergi, sahabat juga sudah pergi, saudara juga sudah pergi, karib kerabat mereka juga tidak ada yang mau ikut campur dengan apa yang kita rasakan. Maka ingat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, terkadang Bapak Ibu, saya atau panjenengan semua atau kita semua terjebak dalam kondisi yang susah seperti itu. Allah Ta'ala memang sengaja untuk kita berada dalam kondisi seperti itu, agar kita ingat sama Allah Ta'ala. Kalau seandainya manusia saja, kalau seandainya sahabat, orang tua, atau kakak, atau adik, bisa saja mereka pergi meninggalkan kita. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, kalau hamba saya mendatangi saya segini itu berapa? Sejengkal. Kalau hamba saya datangi saya segini, maka saya akan mendatangi hamba saya segini. Ini satu jengkal, ini satu hasta. Kalau hamba saya mendatangi saya jalan, maka saya mendatangi hamba saya jalannya lebih cepat. Apa namanya? Harwalatan. Harwalatan itu lari kecil. Kalau seandainya hamba saya ingat sama saya, maka Allah Ta'ala akan lebih ingat kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang lari dari hidup kita kecuali tidak ada yang bisa tetap berada bersama kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu,
atau ayah, orang yang paling kita cintai, orang yang memberikan semua yang dia miliki untuk kita, tapi ada saatnya beliau semua meninggal dunia dan meninggalkan kita. Kakak yang mungkin kita harapkan pertolongannya, yang kita tunggu-tunggu pundaknya untuk melindungi kita, yang kita tunggu bahunya untuk kita capek, kita bersandar, tapi suatu saat dia pun akan meninggal dunia. Semuanya akan pergi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau panjenengan mau tulis, Allah taala menyampaikan, ini ayat yang selalu saya ingat ketika kalau saya punya masalah. Allah taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat surat An-Nisa surat apa tadi? An-Nisa ayat bentar 104. Ini suara saya kedengar saya belakang ya? Suaranya kok di sini suaranya kayak kecil. Surat apa? An-Nisa ayat bentar. Allah Ta'ala berfirman, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Seandainya kalian itu sedih, maka di luar sana banyak orang yang juga sedih. Seandainya kita punya utang, di luar sana banyak orang yang punya utang. Bahkan utangnya bisa jadi lebih banyak daripada apa yang kita miliki. Seandainya saya sakit, maka coba buka pintu, di luar sana banyak orang yang sakit. Nggak usah jauh-jauh, dekat sini juga ada rumah sakit Siti Khadijah, banyak di situ, semuanya orang sakit kecuali yang merawat dan yang menjaga. Banyak di luar sana orang yang sakit. Sebagaimana mungkin kita hari ini sakit. Kalau hari ini kita punya pikiran, maka di luar sana juga banyak orang pikiran. Kalau saya hari ini punya pikiran, punya masalah, saya yakin di depan juga punya masalah. Tapi lihat, Allah Ta'ala sampaikan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarju. Sekiranya kalian sedih, maka mereka juga sedih. Sekiranya kalian sakit, maka mereka juga sakit. Sekiranya kalian punya masalah, di luar sana juga mereka punya masalah. Tapi bedanya, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Tapi kalian masih punya Allah. Di luar sana banyak orang yang tidak punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, pada kesempatan yang pendek ini, insya Allah gak begitu panjang, para ulama mereka mengumpulkan ada 3 hal, ada 3 sebab yang bisa kita lakukan saat kita mungkin terjebak dalam kondisi yang susah, saat kita terjebak dalam kondisi yang berat, saat semua orang meninggalkan kita semua, saat semua harapan sudah terpupus. Maka setidaknya ada berapa tadi? Ada 3 hal, ada 3 usaha, ada 3 poin yang bisa kita lakukan saat kondisi sedang terjatuh. Yang pertama, apa kira-kira? Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, apa tadi? Husnudzan kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Dan yang ketiga, berdoa. Tambah 1 lagi wis. Ini tambah 1 lagi kelewat. Yang keempat, apa kira-kira? Istighfar kepada Allah Ta'ala. Salah semua. Istighfar atau taubat kepada Allah Ta'ala. Karena tidak ada satu masalah kecuali disebabkan karena dosa. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nanti insyaallah kita akan sampaikan.
Oke, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati dan juga semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita semua untuk berprasangka baik kepada Allah dalam semua kondisi. Kondisi susah, apalagi kondisi senang. Kalau kondisi senang gampang kita husnudzon kepada Allah. Tapi yang susah adalah saat kondisi sedang sempit, saat kondisi sedang susah, saat kita benar-benar tidak ada siapapun yang menolong kita, dan saat itu maka sangat ditekankan untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kondisi, diantaranya lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdillah, hadis ini sahih riwayat Muslim. Jabir bin Abdillah sahabat Nabi Muhammad suatu ketika pernah datang ketemu sama Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu 3 hari sebelum Nabi Muhammad wafat. Berarti ini diantara wasiat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wafat di hari apa nih? Hari Senin. Berarti kalau 3 hari sebelum hari Senin, hari Jumat gitu. Jemuah kalau kalongan. Jemuah. Hari Jemuah. Hari Jumat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul qabla wafatihi bi thalath." Aku pernah mendengar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat 3 hari sebelum beliau wafat. Apa wasiat Nabi Muhammad? Simak ini baik-baik Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali harus dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali harus dalam keadaan husnudzon. Coba kita lihat bagaimana keadaan orang yang mau meninggal dunia. Saya kira tidak ada yang lebih berat kondisinya melebihi orang yang mau meninggal dunia. Sekiranya saya pernah atau mungkin ada orang yang dia kondisinya sangat berat, yang seakan-akan mau meninggal dunia, sudah koma atau mungkin susah lah sudah. Makanya Rasulullah SAW saat kondisi sedang berat, saat kondisi sedang susah, saat kondisi yang mungkin sudah terjepit, sudah antara hidup dan mati, maka saat itu yang diminta oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah husnudzon kepada Allah. Kalau kita masih hidup, sebanyak apapun masalah yang kita miliki, tapi kalau kita masih hidup, masih sehat, kita bisa keluar, kita bisa usaha, kita bisa bergerak, kita bisa ikhtiar, kita bisa mengupayakan berbagai macam sebab. Tapi kondisi bagaimana kalau seandainya orang itu sudah berada di atas kasur, ini kabel sudah nempel semuanya, dan ICU sudah berbunyi tit, sudah mau kadang lurus, kadang naik lagi, kadang lurus lagi, sudah. Ini sudah kondisi yang sangat berat. Tapi kondisi yang sangat berat saat mau meninggal dunia, dan saya kira kayaknya tidak ada kondisi yang lebih berat melebihi orang yang akan meninggal dunia. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innalil mauti lasakarat." Sesungguhnya kematian itu punya sekarat. Kalau orang kita mungkin nyebutnya nazar. Orang yang mau meninggal dunia itu pasti ada kondisi sekaratnya, dan kondisi sekarat adalah kondisi yang sangat berat. Nabi Muhammad SAW saat itu mengatakan, "Innalil mauti lasakarat." Sesungguhnya kematian itu memiliki detik-detik, saat-saat yang sangat berat. Itu disampaikan Nabi saat beliau hendak meninggal dunia. Tapi di saat yang berat, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tetap husnudzon kepada Allah. Apalagi yang kondisinya sedang sehat, masih bisa keluar rumah, masih bisa berupaya, maka sangat ditekankan untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah ta'ala, tidak ada orang yang kecewa ketika dia husnudzon kepada Allah ta'ala. Tidak ada orang yang kecewa ketika dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menceritakan banyak. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga menceritakan banyak dalam hadis-hadis beliau bagaimana orang yang husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Lihat doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau diceritakan di dalam surat Maryam, di awal-awal surat Maryam. Sebentar, jenengan mau tulis juga boleh. Dalam surat Maryam
Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Lihat ini, saya nggak bacakan semua karena khawatir waktunya nggak cukup. Zakaria, beliau di awal surat Maryam berdoa sama Allah, pingin punya anak, pingin punya anak. Tapi beliau menyampaikan, ya Allah, saya pingin punya anak ya Allah, tapi di hadapan saya seakan-akan semua harapan sudah pupus. Saya sudah sepuh, istri saya, mohon maaf, tidak bisa hamil, sudah mandul, mohon maaf. Kemudian sepuhnya saya, ini Nabi Zakaria menceritakan, tuanya saya bukan sekedar cuman tua, tapi rambut saya, mohon maaf, sudah putih, sudah melewati dunia hitam, sudah menuju dunia putih, sudah rambutnya sudah putih. Habis itu apa namanya, tulang-tulangnya juga sudah capek, jadi jalan sedikit sudah pegel, boyokan, pokoknya sudah. Ini Allah Ta'ala menyampaikan, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulang saya sudah mulai melemah ya Allah, rambut saya juga sudah putih ya Allah, saya sudah tua renta ya Allah, dan istri saya qaddarallah mandul. Beliau punya hal yang mungkin menjadi penghalang doa beliau diterima. Satu, beliaunya sudah tua, rambut beliau sudah putih, badan beliau sudah lemah, istri beliau sudah mandul. 4 hal. Tapi lihat, beliau tutup keluh kesah beliau dengan satu ungkapan, ya Allah, saya sudah tua, rambut saya sudah putih, badan saya sudah lemas, tulang saya sudah lemah, istri saya mandul. Ada 4 atau 5 tadi saya sampaikan, diceritakan sama Allah Ta'ala. Setelah itu lihat, kata yang istinya adalah husnudzon kepada Allah. Setelah beliau berdoa, ya Allah, saya punya kelemahan ini, punya kelemahan ini, punya kelemahan ini, punya kelemahan ini, punya kelemahan ini. 5 tadi, saya ulangi lagi, ya Allah, saya sudah tua renta, rambut saya sudah putih, terus badan saya sudah lemah, tulang saya juga sudah lemas, istri saya mandul. Lihat, ditutup dengan closing statement saat berdoa kepada Allah, akum bidu ika rabbi syaqiyya. Ya Allah, walaupun saya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, yang seakan-akan ini untuk bisa punya anak, tapi lihat, walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyya. Ya Allah, saya tidak pernah kecewa kalau saya berdoa kepada Anda. Walaupun saya punya penghalang 1, walaupun saya punya penghalang 2, walaupun saya punya penghalang 3, walaupun saya punya penghalang 5, tapi kalau saya berdoa kepada Anda, ya Allah, saya belum pernah kecewa. Lihat bagaimana optimisnya Nabi Zakaria. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala menyampaikan, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu, kata Allah, tergantung dengan prasangka hamba saya. Kalau hamba saya berprasangka baik, Allah Ta'ala beri yang baik. Kalau hamba saya berprasangka buruk, nanti Allah Ta'ala juga berikan buruk. Sering saya pribadi terkadang mau pergi, dulu itu saya masih ingat, mau pergi ke Jogja. Biasanya kalau ke Jogja tanpa lewat tol, itu dulu lewat apa namanya itu yang jalannya belak-belok itu, Sukorejo ya, Sukorejo, nanti tembusnya Temanggung apa ya kalau tidak salah, pokoknya situlah yang jalannya belak-belok. Itu pas saya waktu itu malam-malam, kadang ya terpikir, aduh konek bengi-bengi bane gembes seperti yon dilala gembes. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dengan prasangka hambanya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan, hadis qudsi tadi, ana inda dhanni abdi bi falyadhun abdi masya, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya saya sesuai dengan prasangka hamba saya, maka silahkan hamba saya berprasangka apa saja terhadap saya. Kalau hamba saya berprasangka baik, yo tak kasih baik. Kalau hamba saya berprasangka buruk, yo juga akan dikasih buruk. Maka Bapak Ibu lihat Nabi Zakaria, ya Allah, saya sudah tua ya Allah, ya Allah, rambut saya sudah putih semuanya ya Allah, ya Allah, tulang saya sudah lemes ya Allah. Ini menunjukkan benar-benar kondisi Nabi Zakaria sudah tua renta.
Ya Allah, istri saya sudah mandul ya Allah, punya 4 hal. Tapi lihat, tapi ya Allah, saya kalau berdoa dengan engkau, saya tidak pernah kecewa. Husnuzon, dikasih sesuai dengan yang Allah Ta'ala dikasih sesuai dengan yang diprasangkakan oleh Nabi Zakaria. Contoh lain Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang husnudzon kepada Allah, orang yang berprasangka baik kepada Allah, orang yang menggantungkan semua urusannya kepada Allah, sekali lagi tidak akan pernah kecewa. Terkadang saya kecewa dengan orang lain. Kenapa saya kecewa dengan orang lain? Terkadang bukan salah orang lain, tapi salah saya yang terlanjur menaruh harapan terlalu tinggi. Saya kecewa dengan istri saya pingin pulang dari pengajian, sampai di rumah ada gelas kopi yang ada di meja, ada roti. Saya sudah berangan-angan, atau bahasa orang sekarang berekspektasi terlalu tinggi. Saya sudah pingin, berharap saya seperti ini, sampai rumah ojo boroho kopi wantah bayar ora ono. Apa yang terjadi? Hatinya kecewa. Kenapa kok kecewa? Bukan salah istri, bisa jadi istri masih nyuci, masih ngomong anak, masih bikin sarapan anak, mungkin ngantar sekolah anak, saya pulang belum ada, ya mungkin wajar. Tapi yang terkadang yang bikin saya sakit bukan karena salah istri, tapi karena salah saya terlanjur menaruh harapan terlalu tinggi. Makanya siapa yang berharap kepada Allah, menggantungkan urusannya kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Bapak Ibu, wallahi jangan pernah sama sekali berharap kepada manusia. Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, menyampaikan tentang Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu mati. Kalau kita berharap sama orang tua, bisa jadi orang tua meninggal dunia. Ketika kita berharap sama orang, ternyata rezeki orang tersebut jatuh sehingga kita tidak bisa meminta apa yang kita harapkan. Tapi mintalah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah, menggantungkanlah urusan Anda kepada Allah, berhusnudzonlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Siapa Allah Ta'ala? Al-hayyil ladzi la yamut, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Lihat Nabi Zakaria, saya tidak pernah kecewa ketika saya berdoa kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagai contoh, orang yang berdoa kepada Allah tidak pernah kecewa. Banyak dalam Al-Quran. Sebagai contoh, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, beliau diletakkan di manjaling, kayak ketapel gitu, siap untuk dilemparkan di kubangan api loh ini. Saat itu ada riwayat yang mengatakan Jibril datang menemui Ibrahim. Wahai Ibrahim, hal laka hajatun. Wahai Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan saya? Jibril datang menemui Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, hal laka hajatun, apakah kamu butuh sama saya? Butuh bantuan saya apa enggak? Apa kata Jibril? Amma minka fala, amma minallah na'am. Kalau bantuan datang dari Anda, saya tidak butuh. Tapi kalau bantuan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya, saya jelas sangat butuh. Ketika dilempar, ini benar-benar detik-detik antara hidup sama mati. Ketika dilempar, Nabi Ibrahim tetap husnudzon kepada Allah. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong saya, dan Allah sebaik-baik penolong. Dilempar, apa yang terjadi? Allah Ta'ala berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sesuatu yang dingin dan juga menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim. Dilempar di api, tidak mati, bahkan menikmati kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan di dalam tempat tersebut. Lihat husnudzon kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW, beliau berada di dalam gua bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu
anhu. Orang-orang Quraisy sudah berada di depan situ. Suara mereka sudah terdengar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ini seandainya mereka ngelongok ke bawah, seandainya mereka ngelihat ke bawah, sudah kita meninggal di sini ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ungkapan yang cukup terkenal, la tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah khawatir, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita semua. Lihat ucapan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa belakangnya Fir'aun, belakangnya Fir'aun, depannya adalah Laut Merah. Ini saya pernah cerita sama murid saya, ya namanya anak-anak. Lihat adik-adik, Musa alaihissalam bersama Bani Israel, di belakangnya ada Fir'aun, depannya ada Laut Merah. Ini Nabi Musa benar-benar berada dalam kondisi yang terjepit. Ya namanya anak-anak, Ustaz, kan ke kanan ke kiri masih bisa. Ini saya nggak seperti itu sama jenengan, dan semoga jenengan nggak seperti itu sama saya. Ya namanya anak-anak, adik-adik lihat Nabi Musa benar-benar terjepit. Bagaimana Nabi Musa benar-benar meminta pertolongan hanya kepada Allah. Belakangnya Fir'aun, depannya adalah Laut Merah. Sudah, belakang mati, depan mati. Ternyata ada yang bicara, Ustaz, ke kanan ke kiri masih bisa lari. Ya sudah. Maksudnya ini kondisi Nabi Musa benar-benar sudah sangat terjepit. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sampai Bani Israel mereka mengatakan, lihat ibu-ibu atau bapak-bapak, saya sering sampaikan ini. Di zaman Nabi Musa, saat itu Nabi Musa alaihissalam berarti laki-laki yang sepadan, yang seumuran dengan Nabi Musa jumlahnya tidak banyak. Kenapa kok tidak banyak? Saat itu Nabi Musa belakangnya Fir'aun, depannya adalah Laut Merah. Dan yang bareng sama Nabi Musa, kalau tidak laki-laki sudah tua atau laki-laki masih muda. Kenapa nggak ada laki-laki yang sepantar dengan Nabi Musa? Karena saat Nabi Musa kecil, Fir'aun membuat dekret presiden. Apa ya? Kepres. Semua bayi laki-laki harus dibunuh. Berarti memang sedikit laki-laki yang sepantaran dengan Nabi Musa yang masih muda. Adanya laki-laki sudah terlalu tua atau laki-laki yang masih muda. Berarti banyaknya ibu-ibu. Gimana ibu-ibu Pekalongan itu kayak biaan orangnya. Priye Musa, aduh kita mati ini sudah Musa. Lihat apa kata Nabi Musa alaihissalam di kondisi yang terdesak. Ini mati sama hidup, mati sama mati sudah. Belakang mati, depan juga mati. Lihat Nabi Musa husnudzon kepada Allah. Coba kalau saya, Ustadz ini gimana? Coba kalau jenengan, Pak gimana ini Pak? Semuanya sudah seperti itu. Panik, kebiye, dandap, seterusnya. Lihat Nabi Musa tetap tenang, tetap husnudzon. Apa kata Nabi Musa? Kalla, nggak mungkin kita mati di sini. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Saya masih punya Allah Ta'ala. Saya tidak akan mati di sini. Husnudzon, entah gimana caranya, yang penting serahkan sama Allah Ta'ala. Kalau kata orang dipikir karo melaku, ini dipikir sama zikir kepada Allah Ta'ala. Sudah serahkan semuanya sama Allah. Lihat Nabi Musa alaihissalam nggak ngerti kalau tongkatnya nanti bakal membelah lautan. Nabi Musa juga bingung mau lari kemana. Yang penting semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah pasti tolong. Lihat Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Nabi Musa diperintahkan sama Allah, anidrib bi asakal bahar. Wahai Musa, sekarang lemparkan tongkatmu ke lautan. Dan ternyata lautnya terbelah menjadi dua. Nabi Musa pergi dari tempat itu, lolos dari kejarannya Fir'aun. Nggak usah jauh-jauh. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua namanya Hajar masih punya anak Ismail kecil, masih nangis, masih menyusui. Berarti kalau masih menyusui kurang lebih umurnya di bawah 2 tahun. Ditinggal di sebuah tempat yang tidak ada apa-apa. Tidak ada kehidupan, tidak ada air di tempat seperti itu. Ya Ibrahim, aina tadhab. Sudah sampai di situ Ibrahim pergi, nggak ngomong sepatah apapun. Wah Ibrahim, jenengan mau kemana? Nabi Ibrahim diam saja, tetap jalan. Ya Ibrahim, aina tadhab. Wah Ibrahim, mau kemana? Tetap diam saja. Ya Ibrahim, aina tadhab. Nabi Ibrahim, engkau mau kemana? Tetap diam saja. Ini benar laki-laki tidak bercerita sudah. Diam saja, nggak ngomong apa-apa sudah. Tetap jalan. Coba bayangkan ibu-ibu, kalau seandainya ini suami jenengan yang seperti itu. Ditinggal di Sorok Genen, tinggal pergi. Si Sorok Genen, si banyak orang.
Ini ditinggal di tempat padang pasir, tidak ada orang sama sekali, tidak ada air sama sekali. Tinggal tok situ, sudah tinggal. Setelah itu Hajar mengatakan, ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk meletakkan kami di sini? Ibrahim cuma bilang satu kata, nggih, tinggal pergi lagi. Betapa sakitnya hati seorang wanita. Ditanya diem, ditanya diem, ditanya diem. Ketika ditanya lagi, apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk meletakkan kita semua di tempat ini? Ibrahim cuma mengatakan satu kata, na'am, nggih, tinggal pergi lagi. Lihat bagaimana husnudzon Hajar. Apa kata Hajar? Ya sudah, kalau Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat seperti ini, idzan lan yudhayyun Allah. Kalau seperti itu, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita bersama. Yakin, seyakin-yakinnya. Lihat Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berdoa. Doanya panjang, cuman ini singkatnya saja. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuhamma wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannata, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Nabi Muhammad minta tiga, ya Allah berikan saya rasa takut, sehingga rasa takut ini menjadi penghalang saya untuk menerjang larangan-laranganmu. Ya Allah berikan saya semangat untuk taat kepadamu, sehingga dengan semangat ini saya bisa masuk surgamu. Dan yang ketiga, dan ini intinya, ya Allah berikan saya keyakinan, sehingga dengan keyakinan tadi semua masalah yang saya hadapi di dunia tambah semakin ringan. Bapak Ibu, masalah sebesar apapun, ketika seorang hamba husnudzon kepada Allah, yakin kepada Allah, maka insya Allah semua akan jadi ringan. Cuman memang husnudzon itu bukan hal yang mudah. Ini perlu untuk selalu dilatih. Kata para ulama, seorang hamba, ini kata para ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seorang hamba tidak akan bisa husnudzon dengan sempurna kalau dia sedikit amal solehnya. Ya, ini penting. Seorang hamba tidak akan bisa husnudzon kepada Allah Ta'ala kalau dia sedikit amal solehnya. Sebagai contoh ringan, saya disuruh ibu saya tidak pernah mau, saya dibantu ibu saya jarang. Kemudian saya punya masalah, nggak usah ibu lah, kalau ibu pasti akan memberikan, walaupun mungkin air susu dibalas dengan air tuba. Saya contoh kakak lah, sudah kakak saya mungkin, atau tetangga saya nggak pernah bantu dia, saya nggak pernah nolong dia, saya nggak pernah segera apabila dia menginginkan bantuan kepada saya. Pokoknya saya nggak pernah berbuat baik sama dia. Kemudian ketika saya punya masalah, kira-kira malu apa enggak kalau saya mendatangi orang tetangga saya? Ya malu, karena saya nggak pernah bantu, saya nggak pernah ada, saya nggak pernah nolong, saya nggak pernah support tetangga saya. Maka saat giliran saya punya masalah, otomatis saya malu mau mendatangi tetangga saya. Maka seperti itulah gambaran seorang hamba, dia tidak akan bisa husnudzon kepada Allah semaksimal mungkin. Hatinya benar-benar diisi oleh Allah Ta'ala, diisi dengan husnudzon kepada Allah Ta'ala, kalau hamba tersebut tidak pernah atau jarang memiliki amal soleh. Jadi sekarang mumpung kita mungkin masih sedikit masalahnya, dan semoga nggak punya masalah yang besar, maka terus isi waktu dengan amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kenalilah Allah saat engkau sedang senang, maka Allah akan mengenalimu, dan Allah akan datang kepadamu saat engkau sedang sedih. Bapak Ibu, terakhir ini, lihat surat ini atau janji bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala tadi 5, diberikan jalan keluar, kemudian diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, kemudian dimudahkan semua urusannya, dihapuskan dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Ayat ini Allah Ta'ala masukkan dalam ayat yang dalam surat yang dikenal dengan surat At-Tolak. Apa artinya tolak itu? Tolak itu artinya talak, perceraian. Dalam kondisi perceraian yang mungkin kondisi itu tidak gampang, kondisi susah. Apalagi kalau seorang istri, seorang suami bercerai dalam keadaan, mohon maaf sebelumnya, masih muda, masih punya anak kecil-kecil, orang tuanya, kondisi sosial berat, ada beban sosial, ada beban moral, ada anak masih kecil, korbannya otomatis anak, berat. Tapi dalam kondisi perceraian yang memang mau nggak mau solusi terakhir adalah bercerai, maka Allah Ta'ala sampaikan, ketika saat kondisi berat,
anak mungkin masih kecil-kecil, orang tua mungkin ikut mencibir, tetangga mungkin ikut melihat, berbagai semua mata ikut melihat dan menyorot dirinya yang mungkin bercerai. Tapi lihat Allah Ta'ala menyampaikan, dalam kondisi susah seperti ini, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Allah Ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan semuanya. Jadi intinya, kalau kita masih punya masalah, punya apapun, doa sama Allah. Sholat malam, baca lagi kalau punya rezeki, sedekah. Malam, bangun malam, sholat malam 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, bebas. Pokoknya semaksimal mungkin dekati Allah Subhanahu. Allah Ta'ala tadi sampaikan, siapa yang mendekatiku 1 jengkal, Allah akan mendekati satu hasta, dan seterusnya. Artinya semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala juga akan semakin dekat kepada kita semua. Dan yang keempat langsung saja, yang ketiga berdoa, kita langsung yang keempat. Apa tadi yang keempat? Istighfar kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu, musibah yang kita rasakan, problematika yang kita rasakan, kesempitan yang kita rasakan, demi Allah bukan karena siapa-siapa, tapi karena dosa kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman tadi, ayatnya sudah saya sampaikan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada kerusakan di atas muka bumi, di atas daratan dan di atas lautan atau di dalam lautan, kecuali disebabkan karena ulah tangan manusia, dan Allah telah memaafkan kesalahan yang banyak. Ini ayat luar biasa. Kalau boleh saya mudahkan pemahaman gambarannya, kalau kita punya 10 dosa, Allah maafkan 9-nya, dan Allah sisakan 1, dan Allah Ta'ala berikan ya tadi musibah, Allah Ta'ala berikan masalah, Allah Ta'ala berikan ujian disebabkan 1 dosa yang kita lakukan. Sisanya yang banyak Allah Ta'ala sudah ampuni. Sekiranya 1 dosa diganti dengan 1 musibah, berapa banyak musibah yang kita rasakan. Tapi Allah hanya berikan sedikit efek dampak dari dosa yang kita lakukan. Sisa dosa yang kita lakukan, mata berdosa, telinga ini berdosa, mulut ini berdosa, tangan ini berdosa, kaki ini berdosa, hati ini berdosa, pikiran ini berdosa, semua sebagian besar sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya sisani sedikit, dan Allah Ta'ala berikan musibah, Allah berikan ujian biar kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, mungkin kalau kita punya masalah, husnudzon kepada Allah, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, habis itu berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih punya masalah sama orang, coba sejenak direnungkan, mungkin saya punya masalah sama fulan, saya punya masalah sama tetangga saya, atau mungkin saya pernah nyakiti hati ibu saya, nyakiti hati bapak saya, nyakiti kakak saya, nyakiti adik saya, nyakiti paman saya, nyakiti semuanya. Coba direnungkan, habis itu datangi dan minta maaf. Bisa jadi itu semuanya yang menjadikan kita memiliki berbagai macam masalah. Wallahu ta'ala ala wa ala bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cukup. Oke, kalau sudah, terima kasih. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran ala husni ihtimamikum wa husni istimaikum. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu, panjenengan sudah mendengarkan dengan baik. Tentu apa yang saya sampaikan masih jauh dari rasa sempurna, namun semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak kumpulkan kita bersama di surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita pagi hari ini membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Langsung saja kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.